Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar Indonesia. Semoga berbahagia, dan yang baru tidak enak badan semoga dapat kesembuhan yang lebih cepat, serta yang berkegiatan dan bekerja mendapat apa yang diharapkan. Terima kasih. PSSI di awal tahun 2025 ini dengan melakukan pergantian pelatih asal Belanda pada akhirnya membuat aura timnas ini semakin kental dengan sepak bola Eropa. Memang ya, dari awal-awal kemarin pergantian terjadi sedikitlah riak-riak antara pro dan kontra dengan pergantian Sintayong, tapi sekarang sudah mulai bagus, dan kayaknya nih julukan Belanda kecil yang sebelumnya disematkan di tim Curaçao ya saat dipimpin Patrick ya, sekarang juga akan disematkan ke Indonesia, walaupun orang sini udah punya julukan lain, yakni tim cabang ya, tim cabang Belanda di Asia ya. Suka tak suka harus kita akui aja kalau sebagian besar pemain yang ada di timnas Indonesia adalah diaspora yang lahir dan besar di Belanda, dididik di sana juga oleh sistem pendidikan KNPB ya. Jadi bukan PSSI yang sekarang nggak jelas wujudnya ya. Meskipun begitu kita juga harus mengakui kalau dengan adanya pemain diaspora level timnas kita pun beneran meningkat, dan sekarang tim Garuda beneran gak lagi jadi bahan olokan di Asia ya. Dan mau bukti ya nggak usah jauh-jauh lah, lihat saja di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 ya, tahun 2022 ya. Indonesia beneran diayam-ayami oleh tim-tim ASEAN ya. Jadi macam Thailand, Vietnam, Malaysia. Akan tetapi selayaknya roda berputar ya, sekarang semua berbalik, sesuatu yang kemudian membuat media ternama seperti ESPN dengan tegas menyatakan kalau Indonesia saat ini emang bukan lagi sebuah tim yang hanya berkutat di level ASEAN, melainkan sudah mulai merambah ke level Asia atau bahkan dunia ya. Dengan cahaya seperti meraih bintang di angkasa, Garuda terus maju ya. Jadi inilah apa mimpi orang Indonesia yang akan menjadi kenyataan. Kita bersama bisa ya, dengan segala kontroversi yang ada ya, terutama tentunya pelatih ya yang kemarin mengganti Sintayong itu betul-betul menjadi sedikit ya, menurut saya sih sedikit ya, antara kontroversi pro dan kontra. Tapi sudahlah, kita lupakan saja karena kemajuan pesat yang dialami timnas Indonesia dan bisa menjadi membuat kita itu mantap ya, di hati kita itu tidak lagi minder ya untuk bertarung dengan lawan-lawan besar ya, tim-tim besar di Asia. Nggak mau lagi kita dieceng-ecengi oleh tim-tim ASEAN ya. Jadi ya itulah hasil dari kerja keras dari PSSI, pemain, termasuk kita juga bekerja keras karena kita sering mengkritik hal-hal yang kurang baik dari kebijakan PSSI ya. Dan perlu diketahui ya, dengan masuknya gerbong pemain diaspora yang terbaik akhirnya menjadi timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata, terutama tim-tim elit Asia. Terlebih masuknya jajaran pelatih baru yang diisi nama-nama besar seperti Patrick ya, Alex Pastur, Denny Langsat,
Gerald Vandenberg membuat nuansa Eropa tim ini makin terasa ya. Jadi Garuda terus maju untuk meraih mimpi ya. Dan itu adalah harapan, itu adalah angan-angan kita semua bangsa Indonesia ya. Jangan lagi kita menoleh-noleh ke belakang, karena akan membuat kita sedikit terikat ya kalau kita masih mengingatkan ke belakang, karena terjadi hal-hal yang kontroversi. Maka dari itu sebaiknya kita semua bersatu. Yang jelas sudah di depan mata, yang jelas peningkatan level sudah nyata, kita tinggal mempertahankan dan memperbaiki. Yang perlu diakui adalah kita harus ucapan terima kasih Pak Erik, karena hampir tiap bulan terjadi gebrakan. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Erik juga mendatangi markasnya KNPB. Artinya apa? Pak Erik itu datang ke pusat ya, karena kita cabang. Dan di sana berbicara dengan tim-tim KNPB akan melakukan kerjasama di segala bidang, termasuk akan mengundang tim senior Belanda untuk main di Indonesia. Bukan itu saja, juniornya juga mau diundang untuk main di Indonesia. Sekalian berdiskusi bagaimana caranya untuk menghidupkan liganya ya. Kita tahu liga di Belanda itu luar biasa. Muncul pemain-pemain profesional yang diambil hampir seluruh Eropa itu mengambil pemain dari Belanda. Artinya apa? Artinya bahwa liganya itu betul-betul hidup dan menciptakan pemain-pemain berbakat. Itulah yang sekarang dipelajari oleh Pak Erick Thohir. Datang langsung dengan tim PSSI, dan sana juga dari tim KNPB-nya berdiskusi untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Itu luar biasa, Pak Erick betul-betul mengorbankan baik jiwanya, raganya maupun material ya. Jadi nggak usah kita bayangkan ya, tanpa Pak Erick sudah semaju inikah PSSI. Saya pikir sangat sulit untuk mendapatkan seperti seorang Pak Erick Thohir ya. Sampai-sampai di negara jiran aja kepingin seperti ada Pak Erick di Malaysia ya, atau di Thailand atau di Vietnam ya. Karena memang luar biasa ya. Oke, saya pikir itu. Kita berdoa semoga kesuksesan ada sama kita semua. Merdeka.